Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya mengenai pengurutan atau sorting. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa proses pengurutan mungkin secara kasat mata atau secara cepat bisa Anda lakukan. Semisal Anda diminta mengurutkan tumpukan dari beberapa kertas atau buku yang masing-masing mempunyai kode atau mungkin nama atau mungkin urutan yang semula acak. Itu dengan cepat Anda bisa melakukan pengurutan kalau misalnya datanya hanya 10 atau mungkin 50 atau mungkin bahkan mungkin hanya 100, cuma 100 lembar. Anda mungkin bisa akan lebih cepat mengurutkan, tapi mungkin dari sebagian kalian tidak memikirkan sebenarnya algoritma yang saya gunakan itu algoritma apa atau metode yang saya gunakan itu sebenarnya metode apa. Asal saya urutkan saja atau asal saya kelompokkan dulu. Misalnya yang puluhan dulu, kemudian yang 20-an, yang 30-an, nanti kemudian dari situ saya urutkan, kemudian nanti saya gabungkan jadi satu, atau bagaimana. Ya, sebenarnya di dalam pengurutan atau sorting ini ada beberapa teknik-teknik pengurutan atau metode-metode pengurutan yang nanti bisa digunakan dalam programming, dalam coding. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda memakai metode yang mana nanti ini sebenarnya. Ya, nanti bisa dicocokkan aja atau disesuaikan atau di mapkan atau diperhatikan metodenya nanti. Oh, ternyata saya selama ini menggunakan metode ini ya. Baik, pengurutan itu sendiri sebenarnya apa itu ya? Mungkin ini suatu hal yang sederhana ya. Cuma pengurutan atau sorting saja. Di Excel pun ada, bisa. Di MS Word tabel juga bisa. Tinggal sortingnya apa ya. Menurun, menaik, ascending, descending. Tinggal klik saja sudah jadi ya. Tapi di balik itu sebenarnya ada teknik atau metode yang digunakan. Sorting atau pengurutan itu adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur sehingga menjadi tersusun secara terurut menurut suatu aturan tertentu. Nah ini ya, menurut suatu aturan tertentu. Semula acak atau tidak teratur, kemudian kita susun secara terurut menurut suatu aturan tertentu. Pada umumnya ada dua jenis pengurutan. Yang pertama yaitu ascending, naik, pengurutan dari angka kecil ke angka besar. Kalau angka berarti 0 sampai 100, kalau huruf itu dari A sampai Z. Kalau ascending ini ya, diingat-ingatnya A gitu ya. Kemudian kalau descending itu turun, pengurutan dari karakter atau angka besar ke karakter atau angka kecil. Kalau angka berarti dari 100 ke 0, kalau huruf berarti dari Z ke A gitu ya urutannya nanti ya. Kita lihat contohnya. Misalnya kita punya data acak ini ya. Data acak kita ada 5, 6, kemudian di sini ada 8, tiba-tiba ada 1, ada 3, ada 25, ada 10. Ya. Secara cepat mungkin Anda langsung bisa mengurutkan ya, tanpa menggunakan metode tertentu mungkin ya. Mungkin secara bayangan Anda simpan dulu ini satu dulu di awal. Kalau mau diurutkan dari kecil ke besar, kemudian setelah itu apa yang terkecil lagi, oh 3, kemudian 5, 6, 8, 10, 25 kan cepat kan? Jadi itu yang saya maksud tadi. Sebenarnya sudah di otak kita sudah ditanamkan ya pemikiran atau cara berpikir yang cepat semacam itu ya. Jadi kalau diaratkan seperti ini ya, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 25 ya. Angkanya banyak pun Anda mungkin akan lebih cepat nanti ya, lebih cepat mengurutkan. Baik, kita lihat lagi yang berikutnya. Ini kalau descending berarti turun ya, 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1 ya. Tidak ada masalah ini, masih mudah. Sekarang kita masuk ke metode pengurutan. Sebenarnya ada beberapa metode pengurutan untuk melakukan proses pengurutan tersebut. Kita bisa gunakan berbagai macam metode ini.
Di antaranya yang pertama bubble atau exchange shot atau bubble shot yang lebih sering dikenal dengan bubble shot. Ini adalah metode pengurutan yang paling mudah, paling sederhana ya. Memang hasilnya durasinya atau waktu yang dibutuhkan lebih lama ya, tapi dia paling mudah dipahami ya. Kemudian ada metode selection shot ya. Kemudian ada insertion shot ini ya. Ini agak nanti harus berlogika lagi ini ya. Kita mulai yang pertama, metode bubble shot adalah metode yang mendasarkan penukaran dua buah elemen untuk mencapai keadaan urut. Metode ini mempunyai perilaku seperti gelembung, di mana bila akan diurutkan naik, nilai yang besar akan naik, indeks besar, sementara nilai yang kecil akan turun, indeks kecil ya, bubble. Ya. Setiap data akan dibandingkan dengan data yang ada di sebelahnya sampai dengan data terakhir. Metode ini adalah yang termudah tetapi paling tidak efisien karena lama tadi itu ya. Bubble sort merupakan teknik pengurutan data yang membandingkan setiap elemen data dengan seluruh elemen di dekatnya dan melakukan penukaran jika memenuhi kriteria tertentu. Contoh, data-data yang sebagai berikut akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dari 8 data tersebut dan akan menggunakan pembandingan data yang paling akhir ini ya, dari dua ini ya. Ini datanya acak, kemudian ini kalau Anda tidak pakai bubble sort pun Anda langsung bisa ini. Tapi ternyata ini kita akan melihat metode cara-cara tahapan-tahapan dalam sebuah metode pengurutan. Kita mulai dari metode bubble sort ini ya. Kita perhatikan berikutnya. Angkanya tadi seperti ini. Ya. Tadi paling akhir ya, berarti langkah-langkahnya seperti ini ya. Ketika angka masih asli seperti ini, kemudian 2 itu akan melakukan pengecekan dengan sebelahnya. Itu nanti kalau dalam coding itu pakainya array nantinya sama ya. Apakah 2 lebih kecil dari 22? Jadi kalau ternyata benar atau saya baca ini ya, saya baca ini. Apakah 22 lebih besar daripada 2? Ini yang dicari yang lebih besar dulu. Karena kita akan mengurutkan dari urutan kecil ke besar. Jadi kita akan menentukan puncaknya di sini yaitu ujungnya itu yang paling besar. Ya. Cara membacanya seperti ini, apakah 22 lebih besar daripada 2? Kalau iya, ya ternyata kan betul atau benar 22 itu lebih besar daripada 2, sehingga 22 itu ditukar ke posisi 2, 2 ditukar ke posisi 2. 22, maaf ya. Jadi saling bertukar. Datanya jadi gini ya, ini masih sama. Ketika pada bagian ini 2-nya jadi yang di tempat 22 sebelumnya, 22-nya jadi berpindah di tempat yang di ke angka 2 tadi. Lanjut, ya masih 2-nya yang dibandingkan terus ya. Kita lanjut ke sini. Apakah 42 itu lebih besar daripada 2? Ya, betul. Ditukar lagi. Ini kebetulan angkanya bagus. Jadi nanti Anda akan menemukan angka yang tidak seperti ini ya. Kita lihat terus, tukar-tukar terus karena lebih besar ya untuk memperhemat waktu. Ketika sampai di sini ini sama ya. Akhirnya terakhir 2 menempati ujung paling kiri ini ya. Karena 5 juga masih lebih besar daripada 2. Hasilnya 25 ini. 34, 32, 25, 75, 42, 22. Tentu saja belum selesai karena masih langkah pertama. Ya, sama dengan yang berikutnya, caranya sama, kita gunakan ujung yang ini. Ya, jadi sebelumnya tadi ini, ya, ini di next lagi langkah berikutnya, langkah kedua, 22 ya benar ya. Dibandingkan dengan apakah 42 lebih besar dari 22? Ya. Ya, terus sama ini kebetulan selalu lebih besar yang dibandingkan. Nah, akhirnya 22 menempati posisi di sini. Terakhir, jadi posisi terakhir. Ketika 22 dibandingkan dengan 5, ya. Kalau tadi kan ini ya, ini kan berhenti. Ini apakah 5 lebih besar 2? Ya, 5. 2. Nah, 2 mau dibandingkan dengan mana lagi kan tidak ada ya. Tapi ini beda. Ini 22 tetap dibandingkan, kan belum selesai di sini ya. Sehingga belum selesai trackingnya atau penjelajahannya belum selesai di sini.
Apakah 5 lebih besar daripada 22? Jawabannya tidak. Kalau tidak ada yang dipindah. Jadi tetap seperti ini. Dan ini tidak abaikan yang sini. Hasil terakhirnya akhirnya 22, 5, 22, 34, 32, 25, 75, 42. Lanjut lagi karena ini belum selesai. Kita lihat yang 42. Apakah 75 lebih besar daripada 42? Nanti kita cek. Oh iya, berarti ditukar. Kemudian 42, apakah 25 lebih besar daripada 42? Tidak. Jadi dibiarkan saja seperti ini. Berhenti di sini. Hasilnya seperti ini. Ada 25, 22 sama ya, 34, 32, 25, 42 dan 75. Lanjut lagi, kita cek lagi untuk yang tadi terakhir ini ya. Apakah 75 apakah 42 lebih besar daripada 75? Tidak berubah. Ya, jadi diam saja. Kalau diam saja, kita akan cek lagi ini. Kalau ini dibiarkan terus, ya tidak akan selesai. Kita harus bergerak di sini. Jadi bubble sort itu sistemnya seperti itu. Makanya lama. Karena harus satu persatu. 25 lebih besar tidak, jadi dibiarkan saja. Nah, nanti tinggal ini sekarang ya. 32 apakah lebih besar daripada 25? Oh ya, dipindah berarti ya. Lebih besar, dipindah seperti ini. Apakah 34 lebih besar daripada 25? Tentu saja dipindah di sini, ini pindah. Ini dibandingkan lagi 22 dengan 25, tidak ya. Stop. Ya, mau ke sini lagi tidak. Ini karena ujungnya sudah selesai di sini. Langkah kelima seterusnya sama dengan seperti tadi, ini tidak ada tetap. Nah ini ya, karena ini masih ada yang lebih besar di sebelah sini, harus ke kanan nanti ya. Dipindah, selesai. Dan hasil akhirnya adalah ini ya, 25, 22, 25, 32, 34, 42, dan 75. Benar ya, jadi mungkin Anda berpikir, Pak, saya tidak usah pakai seperti ini, Pak. Ya, tapi karena ini metode, jadi metode ya mungkin dalam otak kalian atau dalam pemikiran kalian mungkin sudah ada metode ini. Dan itu akan mengatur saraf-saraf otak kalian sehingga Anda berpikir, oh ini dibandingkan ini, dibandingkan ini, dibandingkan ini. Dan sangat cepat sekali sehingga kita tidak tahu langkah-langkah yang step by step-nya ya. Ya itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita akal. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Jadi kalau untuk pengurutan data dari besar ke kecil itu kebalikannya dari proses di atas ya. Nanti akan saya berikan ilustrasi yang lain. Ya. Langkah-langkahnya tadi sudah saya sampaikan ini dalam waktu tertulis seperti ini ya. Dalam algoritma dari langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan. Yang pertama tentukan data yang akan diurutkan dan disimpan dalam array. Ini kalau mau dibuat codingnya nanti ya. Coding pemrogramannya. Lakukan pengulangan dari data tersebut. Lakukan pembandingan antara data yang satu dengan data yang lain. Dimana kalau data yang satu lebih kecil dari data yang lain, maka posisinya ditukar. Jadi saya bilang yang lebih besar ya. Nggak masalah ya. Karena kita membacanya dari situ. Kalau tidak, posisinya tetap. Tampilkan data hasil pembandingan, ulangi langkah ketiga, ini sampai semua data dibandingkan dan selesai. Nanti silakan di googling sendiri untuk codingnya banyak sekali ya. Contoh-contoh di internet itu. Kita masuk ke metode selection sort. Metode selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar. Nah, ini agak lebih sedikit rumit, tapi ini prosesnya lebih cepat daripada bubble sort. Misalkan ada data-data semacam ini ya, nanti akan diurutkan seperti tadi, ya, sama seperti tadi sampai yang terbesar dari data-data tersebut ya, kecil sampai besar. Ini kita cek, lihat berikutnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita berikan masing-masing label posisi ya ini ya. Jadi
5, 3, 4, 3, 2, 25, 75, 42, 22, 2 ini kita berikan masing-masing label posisi. Jadi 5 nanti menempati posisi 1, 34 menempati posisi 2, dan seterusnya ya. Sampai angka 2 ini menempati posisi ke-8. Pembandingannya dari depan sekarang ya. Karena ini selection sort. 5 apakah lebih kecil daripada 34? Ya. Kalau iya, tetap 5 dicatat di posisi pertama. Sampai seterusnya sampai dengan dibandingkan 32, 25, 75, 42, 22, dan sampai dengan yang terakhir ini, apakah 5 lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak ya. Karena jawabannya tidak, dia akan tukar posisinya. Ya, 5 menempati posisi yang ke-8, 2 menempati posisi yang ke-1. Ini ya. Seperti ini jadi. Tukar data pada posisi 1 dengan posisi 8. Jadi dicatat dulu posisinya. Oh, ini yang tadi ya. Yang kalau di coding gitu ya. Diingat-ingat dia jadi array yang keberapa nanti ya. Oh, ternyata posisi yang ke-1 ketika dibandingkan dengan posisi yang ke-8 itu ada jawaban false ya, artinya 5 tidak lebih kecil daripada 2, tapi lebih besar. Maka ditukar, diingat-ingat posisinya, tukar posisi yang angka yang menempati posisi di 1 ini dengan angka yang menempati posisi di angka 8 ya, jelas ya. Sehingga hasil sementara 2, 34, 32, 25, 75, 42, 22, dan 5. Perhatikan dulu ya, masih mudah. Lanjut, langkah kedua, posisinya kita masih sama, angkanya sudah berubah karena tadi ketemu di 5 dibandingkan 2, seperti ini ya. Yang berubah hanya ini ya. Kita lanjutkan pengecekan yang di berikutnya ya, karena ini sudah tidak ada. Kita menuju yang pengecekan angka berikutnya ya. Jadi tidak terus satu lagi begitu ya. Kalau satu lagi nanti dibandingkan pasti nanti tetap sudah semua ini. Artinya dia akan tetap di sini ya. Apakah lebih kecil dengan ini sama tetap. Makanya dia akan menuju angka yang berikutnya ya, tapi tidak ditunjukkan yang tadi ini. Jadi kalau dalam decoding itu sudah otomatis langsung begitu sudah sesuai nanti akan next ke langkah berikutnya ini ya. 34 lebih kecil daripada tadi ya. Bolak-balik ini ya. Kalau tadi lebih kecil, berarti kalau jadi gini ya, kalau ini angka yang kiri itu dibandingkan dengan ini apakah lebih kecil? Tapi kalau 34 apakah lebih besar? Ya, ini ya. Ini sama saja. Apakah 34 lebih kecil dari 32? Tidak ya. Benar? Benar apa salah? Ya. Karena tidak atau bagaimana ini? Jadi ketika 34 lebih besar daripada 32 ya, atau 34 lebih kecil daripada 32, salah ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat, artinya kalau iya berarti kan tidak ditukar. Tapi kalau tidak, ini tadi seperti tadi ya, saya ulangi lagi, apakah 5 lebih kecil dengan 2? Tidak ya. Apakah 5 lebih besar 2? Jadi ini seperti ini urutannya sebenarnya. Kalau ada penukaran ya, itu kalau dibandingkan lebih besar ya ditukar. Kalau dibandingkan lebih kecil tidak, baru ditukar ya. Jadi paham ya? Jadi kalau pembandingannya dengan lebih kecil ya, kalau tidak itu malah ditukar ya. Tapi kalau iya dibiarkan. Beda kalau dibandingkan dengan lebih besar ini ya. Nanti perlu diingat jangan sampai bingung. Kalau dibandingkan dengan lebih besar, kalau iya berarti ditukar. Kalau tidak tetap gitu ya. Jadi ini iya kan? Nah, jadi ditukar 34 menempati posisi sini. Ya.
Cuma dia tidak berhenti di situ. Dia akan dibandingkan lagi nanti ya. Apakah karena ini ditukar, diingat posisinya dulu. Oh, nanti akan di sini. Tapi sebentar, belum selesai ya. Kita cek berikutnya. Ya, kalau ada penukaran, cek berikutnya berarti ya. 32 lebih besar 25? Ya, diingat lagi. Oh, nanti akan dipindah di sini. 25 lebih kecil 75. Nah, ini balik lagi ke 7, lebih kecil lagi ya. Ya, tidak apa-apa, tapi semoga nanti bisa dipahami. Kalau lebih kecil, kalau ya biarin ya. Atau ini lebih besar, tidak, berarti biarin ya. Tetap ya, 25 tetap nanti ya. Kalau tetap, bandingkan lagi dengan yang ini. Ya. Tidak ada bandingan dengan ini, ya berarti dipindah nanti ya. 25 itu akan di angka 7 ya. Kemudian nanti saya berikan ilustrasinya lagi yang lebih jelas. Ini mungkin sedikit harus diingat-ingat langkah-langkahnya. Ya, ini kemudian 22 sendiri itu, karena ini sudah dibandingkan ya. Bandingkan 5 ya, berarti ditukar. Jadi nanti 34 yang tadi itu langsung sebenarnya menempati ini. Ya. Jadi tukar data posisi kedua ini dengan data pada posisi ke-8. Ya. Sebenarnya di sini harus ada tulisannya lagi ya. Harus ada tulisannya lagi. Ya, mungkin ada tulisannya enggak ini? Oh, tidak ada. Harus ada orek-orekannya lagi ya. Kita bisa coba, maaf ya, dengan pen ini. Jadi pertama ini tidak ada masalah ya. 3, 2. Berarti ini sekarang sebenarnya ini. Sebenarnya terakhir itu ya 32 ini 34 ya, maaf. 34 ini 34 dengan 32 tadi ini ya. Ya. Jadi sebenarnya akan ditukar tapi nanti ya. Sehingga terakhir itu posisinya sampai di sini ya. Terakhir ya. Karena iya berarti posisi 8 ini ditukar dengan posisi yang kedua tadi ya. Jadi 25, 32, 25 yang lainnya dibiarkan seperti ini. Terus seperti itu ya, kita lihat 25, 32, kemudian ini tidak ada ya, tidak bertukar, kemudian 32-nya apakah lebih besar? Iya. Nanti ditukar lagi 25 lebih kecil dan seterusnya sampai nanti posisi yang ketiga ini ditukar dengan ketika dia sudah menemukan angka yang lebih paling kecil daripada yang lainnya. Jadi sama dengan tadi ya, dia akan ditukar kalau dia menemukan angka yang lebih kecil dari keseluruhan yang sisanya ini. Ya, paling gampang gitu ya. Prosesnya yang rumit memang. Ternyata yang paling kecil ini. Jadi 3 ditukar 7. Sini jadi 22, sini jadi 32. Terus seperti itu. 22 tidak ada, 25, oke, 75 ini. Nah, 75 ditukar dengan pasti ini. Ya, pasti benar kan? Ya. Posisi kelima ditukar dengan posisi ke-7. Kemudian ini 42. Kalau secara kasar mata mungkin langsung bisa ya. Setelah 32, 34, 42, 75 kan gitu. Tapi ini kan karena pakai metode 6 ini akan ditukar dengan 8 ini. Ya, betul ya. Kemudian selesai ini akan ditukar dengan ini pasti itu ya. 7 dengan 8. Nah, hasil akhirnya seperti ini. 2, 5, 22, 25, 32, 34, 42, 75. Proses pengurutan data tadi itu memerlukan 6 kali perulangan. Algoritmanya tentukan data-data yang akan diurutkan dan disimpan dalam array.
Lakukan pengulangan dari data-data tersebut, lakukan pembandingan data yang satu dengan data yang lain. Dimana kalau data yang satu lebih kecil dari data yang lain, maka posisinya ditukar. Ya, apakah lebih kecil? Ya, ternyata kalau tidak, posisinya tetap. Apakah lebih kecil tadi, benar ya? Jadi kalau lebih kecil berarti ini maksudnya yang di sebelah kanannya yang dibandingkan, ya, membandingkan ya. Jadi sebenarnya lebih besar ya. Apakah ini tadi ini. Sekarang yang terakhir ini ya. Apakah 75 ini lebih kecil dengan ini ya, gitu ya. Kalau iya berarti ditukar kan begitu ya. Maka posisinya ditukar. Ya, ini ya. Kalau tidak posisinya tetap. Kemudian tampilkan data hasil pembandingan, langkah 3 diulangi sampai semua data dibandingkan. Yang terakhir metode insertion sort. Di metode ini yang bukan advance ya, bukan tingkat lanjut, ini ada 3, bubble sort, selection sort, insertion sort. Metode insertion penyisipan adalah dengan membandingkan data elemen ke n mulai dari data kedua hingga elemen terakhir dengan elemen-elemen sebelumnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan, tukar posisinya sesuai dengan posisi harusnya. Contohnya ini, sedikit aja, karena ini lama kalau datanya banyak nanti ya. 8, 3, 7, 4. Langkah pertama 3 dibandingkan dengan 8, karena 3 lebih kecil dari 8, maka kedua elemen ditukar. Sehingga posisinya 3, 8, 7, 4. Langkah kedua 3 sudah ya. 7 sekarang. 7 itu dibandingkan dengan 8 yang depannya, karena 7 lebih kecil, maka ditukar lagi. Akhirnya ini 7 maaf. Ini akhirnya karena 7 lebih besar, lebih kecil dari 8, maka 7 ditukar posisinya dengan 8 ya. Yang mengakibatkan ini kan hasil terakhirnya ini kan tadi ya. Maaf, saya terlalu lihat ke atas ini ya. Karena 7 ini saya ubah lagi jadi pen ya. 7 ini ya dengan 8 ya, karena tiganya sudah ditukar. Sekarang 7 dengan 8, karena lebih kecil 7 ditukar 8. Kemudian 8 dibandingkan dengan 4, karena 4 lebih kecil dari 8, maka ditukar. Sekilas memang hampir sama, semua kalau dilihat nanti codingnya agak berbeda. Cara-caranya, langkah-langkahnya, loopingnya terutamanya. Ini masih belum selesai kan, masih belum selesai. 7, 4, kemudian 4 dibandingkan dengan 7, karena lebih kecil, tukar lagi ya. Tukar gini ya. 3, 4, 7, 8. Kemudian 4 dibandingkan dengan 3, karena 4 masih besar, maka posisinya tetap. Hasil akhirnya adalah ini, 3, 4, 7, 8. Algoritmanya sama, pembandingan data kedua dengan elemen terakhir dengan data sebelumnya. Jika data yang dibandingkan lebih kecil, maka posisinya ditukar. Tugas kelompok 3 orang, cari coding program untuk bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Yes. Nanti akan ada tempat untuk pengirimannya di e-learning. Silakan bereksplorasi. Saya akhiri sampai di sini materi mengenai pengurutan atau sorting. Insya Allah akan saya lanjutkan untuk ilustrasi sortingnya supaya lebih memudahkan pemahaman kalian mengenai sorting bubble sort, selection sort, dan insertion sort dalam bentuk ilustrasi atau dalam bentuk simulasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.